Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir tahun untuk kelas 7, mata pelajaran Bahasa Inggris. Nah, materi ini dan soal-soal di sini sudah kurikulum merdeka ya. Kita langsung masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1. These are some competition in SMP Merdeka School event. Example, apakah A basketball competition, ataukah B, a storytelling competition, ataukah C, a painting competition, atau D, a singing competition? Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini hanya ada 3, perhatikan yang di garis bawah ya. Sedangkan di sana tuh nggak ada painting competition. Hati-hati, karena di sana hanya ada painting to sell, bukan competition. Soal nomor 2. What competition do Galang and his friends want to join? Apakah A soccer competition, B a basketball competition, C a volleyball competition, atau D a badminton competition? Jawaban yang tepat tentu saja B. Itu udah jelas banget ya yang di garis bawah. Soal nomor 3. Why does Sinta want to join the singing competition? Apakah A. Singing is her hobby? Atau B. The competition is held in the class? Atau C. The competition is held in the field? Atau D. Sinta is registering for it in the library? Tentu saja jawabannya A. Ini udah jelas ya, Sinta itu likes to sing. Artinya, Sinta suka bernyanyi. Namanya suka, berarti ya termasuk ke dalam hobi ya. Lagi pula pertanyaannya why, yang artinya mengapa. Soal nomor 4. What is Andre going to do? Apakah A. Watch the basketball competition? B. Register for the art exhibition? Atau C. Buy a handicraft? Atau D. Join the painting competition? Jawaban yang tepat adalah C. Perhatikan yang di garis bawah biru ya. Painting itu termasuk ke dalam handicraft. Kemudian, perhatikan yang di garis bawah berwarna orange. Andre itu mau beli painting, jadinya otomatis itu mau beli handicraft juga ya. Soal nomor 5. Where do competitions take place? Apakah A. In some classes, art exhibition, and library? Atau B. In the library, the school field, and the art exhibition? Ataukah C. In the art exhibition, some classes, and school field? Ataukah D. In the school field, some classes, and library? Jawaban yang tepat adalah D. Karena yang ditanyakan adalah competition, kita ya fokus ke competitionnya. Yang di garis bawahi sudah jelas menentukan lokasi-lokasinya ya. Soal nomor 6. Principal office is bla 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 to the clinic. A. In front of, B. Behind, C. Beside, atau D. Across from? Jawaban yang tepat adalah C. Ini tinggal diingat aja nih. In front of itu di depan, behind itu di belakang, beside di samping, across from itu di seberang. Soal nomor 7. Where is the canteen? A. Beside girls' toilet. Ataukah B. Behind the science laboratory. Atau C. In front of clinic. Atau D. Between musola and teacher's room. Tentu saja jawabannya D ya. Udah jelas itu kalau between artinya di antara. Jadi udah jelas between musola and teacher rooms.
Soal nomor 8. We can go to 7th graders classroom bla 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 after schoolyard from Musala. A. Go straight. B. Turn right. C. Turn left. Atau D. Stay. Jawaban yang tepat tentu saja A. Ingat, go straight itu artinya lurus, turn left itu artinya belok kiri, sedangkan turn right itu belok kanan, dan stay diam di tempat. Soal nomor 9. Please arrange Monita's class schedule. Apakah A, B, C, atau D? Sudah jelas jawabannya C ya. Kok ini gampang banget, tinggal urutin harinya aja. Ingat urutan hari itu Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Tapi karena ini ngomongin jadwal sekolah, jadi mulainya dari Monday ya. Soal nomor 10. When Monita learn about math and bahasa Indonesia? Apakah A. on Wednesday, B. on Monday, C. on Thursday, atau D. on Monday and Thursday? Jawaban yang tepat adalah D. Ingat, jadwalnya itu hari Senin sama dengan hari Kamis ya. Jadi matematika sama bahasa Indonesia ada di kedua hari itu, bukan hanya salah satu. Soal nomor 11. Tiara is diligent student. She bla 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 studies before exam. A. Seldom. B. Sometimes. C. Rarely. Atau D. Always. Jawaban yang tepat adalah D. Ingat, seldom itu artinya jarang. Sometimes, kadang-kadang. Rarely itu jarang. Always itu selalu, sedangkan diligent itu rajin. Jadi jelas jawabannya D ya. Soal nomor 12. I usually bring a food from home, but bla bla bla, I prefer to buy in the canteen with my friends. Apakah A always, B sometimes, C often, atau D occasionally? Jawaban yang tepat adalah B. Lawannya usually itu adalah sometimes, karena usually itu artinya biasanya, maka lawannya sometimes yaitu kadang-kadang. Soal nomor 13. We do school ceremony, bla bla bla. Apakah A. twice a month? Atau B. once a month? Atau C. once a week? Atau D. twice a week? Jawaban tepat adalah C. Once a week itu artinya seminggu sekali. Lebih tepatnya di hari Senin ya buat upacara. Soal nomor 14. Choose the best answer to fill the blank. It's so hot here, bla bla bla. Kemudian dijawab oleh B, sure. Apakah A, can you turn off the fan? Atau B, can you open the desk? Atau C, can you turn on the windows? Atau D, can you open the door? Tentu saja jawabannya D ya. Can you turn off the fan? Itu artinya, bisakah kamu matikan kipasnya? Ya makin panas dong. Kalau can you open the desk? Bisakah kamu buka meja? Lah, ya ngapain? Can you turn on the windows? Bisakah kamu menyalakan jendela? Hah, gimana? Can you open the door? Bisakah kamu membukakan pintu? Itu sudah jelas jawabannya ya. Soal nomor 15. Si A bilang, it's so dark here. Can you turn on the lamp? Kemudian si B bilang, sorry, bla bla bla. Apakah A, of course I will do it? Atau B, I can because of you? Atau C, I can't because the switch broken? Atau D, why don't you do yourself?
Jawaban tepat udah jelas C. Karena diawali dengan sorry, maka jawabannya harusnya tidak bisa ya. Jadi jawaban C yang paling tepat. Soal nomor 16. A bilang, what subject do you bla 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 on Monday? Kemudian B jawab, well, it's English and bahasa. Apakah A have, atau B has, atau C had, atau D have been? Jawaban yang tepat adalah A. Kalau ini tinggal diingat, ketika subjeknya I, you, we, they, kita gunakan have. Soal nomor 17. A bilang nih, does she has art subject on Friday? Kemudian B harus jawab kayak gimana? Apakah A, yes she have? B, yes she had? C, no she haven't? Atau D, no she hasn't? Jawaban yang tepat adalah D. Ingat, ketika subjeknya he, she, it, kita gunakan has. Nah, karena diawali dengan no, maka jawaban yang tepat menjadi has not atau hasn't. Soal nomor 18. Jaka has a serious ill, so he blah 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 visit a doctor on Friday and Monday. He visit a doctor twice a week. Apakah A, seldom, B, often, C, always, atau D, sometimes? Jawaban yang tepat adalah C. Karena sudah ditandai dengan twice a week, yang artinya 2 kali dalam seminggu, berarti ini udah kegiatan rutin ya. Jadi jawabannya always yang paling tepat. Soal nomor 19. Jenny is a teacher. She bla 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 a student in a school. Apakah A, teach, atau B, teaches, atau C, teaching, atau D, has teach? Jawaban yang tepat adalah B. Ingat, ini adalah simple present tense. Ketika subjeknya he, she, it, maka di belakang verb itu harus diberikan s atau is atau ies. Soal nomor 20. Is the fact that butterfly A. Flies, B. Fly, C. Flies, atau D. Flies? Ini cuma masalah penulisan ya. Yang betul adalah A. Ketika subjeknya he, she, it, tadi kan harus di belakang s, is, atau ies. Nah, bentuk yang paling tepat untuk fly itu menjadi flies. F-L-I-E-S. Soal nomor 21. Based on the text, Galang turn on his camera and microphones. Apakah benar atau salah? Jawaban yang tepat adalah B, yaitu salah. Perhatikan garis biru dan hitam ya, jelas banget bahwa dia turn off microphone. Kalau tadi kan soalnya turn on, keduanya. Soal nomor 22. Galang friends named Jaka forgets to turn off his microphone. Ini salah juga ya. Karena yang benar itu namanya adalah Andre, bukan Jaka. Soal nomor 23. Galang has prepared well for all he need to join an online class. Ini benar ya. Itu bisa dilihat di garis bawah. Ada kata before joining the online class, he prepares a book and a pen to write the learning material. He also wears a school uniform. Jadi dia udah mempersiapkan semuanya. Soal nomor 24. We can conclude the online class goes well.
Ini juga benar atau true. Itu udah jelas ya, the class goes well. Nomor 25. Jaka is really hesitated to ask a question, so he clicked the raise hand button. Ini jelas salah ya, atau false. Hati-hati karena hesitated itu artinya ragu-ragu. Di sana tidak disebutkan bahwa Jaka ragu untuk bertanya. Soal nomor 26. We use have when the subject are we they. Kalau ini udah jelas benar ya. Itu tinggal diingat. Kalau subjeknya are we they, kita pakai have. Kalau he, she, it, pakai has. Always is 100%, while seldom equal to 10%. Kalau ini benar juga. Kalian bisa hafalkan tuh di situ dari adverb of frequency. Soal nomor 28. Purpose of descriptive text to describe and reveal a particular person, place, or thing. Ini juga benar ya. Karena descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Its purpose is to describe and reveal a particular person, place, or thing. Itu tinggal dihafalkan aja sih. He is a teacher and I am a student. Ini benar. Nah, ketika subjeknya I, maka to be-nya am. Ketika subjeknya you, we, they, maka to be-nya menjadi are. Ketika subjeknya he, she, it, maka to be-nya is. Nomor 30. Can you show me? Where is the? Can you tell me? Those are expressions to giving a direction. Ini salah ya? Karena yang benar itu expression untuk asking direction, bukan giving direction. Nah, ini soal 31 sampai 35. 31. Are, am, is. Itu udah jelas to be. Lebih tepatnya to be untuk present tense. I, you, we, they. Itu pasti menggunakan do. Kalau he, she, it menggunakan does. Nah, lihat nomor 33. He, she, it. Karena nggak ada does, maka di situ bisa jadi s, is, atau ies. 34. Describe habits, unchanging situation, general truth, and fixed arrangements. Itu adalah simple present tense kegunaannya ya. 35. Diantara. Ini gampang banget. Jelas between. Soal nomor 36 sampai 40. 36 di belakang. Udah jelas behind. 37 where is the toilet? Udah jelas asking direction. 38 generally. Itu jawabannya adalah 80%. Ini dari adverb of frequency ya, yang tadi tabel yang harus dihafalkan. Kalau often, udah pasti 70%. Yang terakhir, everyday. Itu termasuk ke dalam adverb of frequency. Ada everyday, once a week, twice a month, and so on. Gimana dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalau misalkan nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materinya dan coba lagi latihan soalnya ya. Nah ya mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.